Oke, setelah kemarin kita ngebahas tentang Hagoromo dan klannya yang masih misterius itu, di mana mereka itu kemungkinan menjadi kontraknya dengan sang raja neraka atau dewa bawah tanah berdasarkan teknik Sage of Six Path. Hal serupa kemungkinan juga pernah terjadi dengan klan Uzumaki loh teman-teman. Nah, mereka itu dianggap klan super jenius dengan bakat luar biasa mengendalikan peliharaan Otsutsuki. Klan Uzumaki pula juga berhubungan dengan segel-segel langka dan salah satunya adalah teknik segel dewa kematian. Apakah mereka ini juga melakukan kontrak di masa itu melalui leluhurnya sama seperti asumsi untuk Hagoromo? Bagaimana pula di era ini juga menyisakan beberapa Uzumaki yang akan berpengaruh signifikan di era dalam genggaman Otsutsuki. Nah, kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Yo nakama Shinobi DRTV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai asumsi kontrak teknik kematian Shinigami dan hubungan Uzumaki dengan para Otsutsuki dari garis keturunan Hamura serta Hagoromo. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like and kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Kita tahu nih bahwa asal-usul klan Uzumaki itu berasal dari desa Usuzyogakure, sebuah desa ninja yang terletak di negara Wirajima. Desa itu terkenal dengan kekuatan mereka dalam jurus segel dan pertahanan yang sangat kuat. Uzumaki Mito contohnya, istri pertama dari Hokage pertama Hashirama Senju, adalah salah satu Uzumaki yang paling terkenal di masanya. Nah, kemampuan dari teknik penyegelan itu, klan Uzumaki itu dikenal sebagai ahli dalam seni jurus segel menyegel. Mereka menggambarkan teknik segel yang sangat rumit dan sangat kuat, termasuk jutsu penjaga segel ekor 9 yang digunakan untuk mengendalikan dan menahan cakra ekor 9 yang ada pada Naruto sendiri. Klan Uzumaki juga terkenal dengan teknik penyembuhan mereka yang luar biasa itu, yang dalam mempercepat pemulihan luka dan menguatkan kekuatan cakra. Dan ini fakta loh teman-teman, mereka beberapa orang dari Uzumaki itu juga bisa memiliki dojutsu Rinnegan dan mampu mengendalikannya. Dan salah satunya adalah Uzumaki Nagato. Nah, yang unik dari mereka itu adalah mengenai sebuah simbol khas, yaitu sebuah klan Uzumaki dari simbolnya yang merupakan pusaran merah. Ini melambangkan ikatan antara kehidupan dan juga kematian. Pusaran merah itu sering diketemukan dalam shinobi sendiri dan juga lambang dan juga karakteristik fisik dari anggota klan Uzumaki sendiri. Mereka dikenal karena keahlian mereka dalam seni jurus menyegel itu dan kekuatan penyembuhan serta kemampuan unik seperti membangkitkan Rinnegan yang kita sebutkan tadi. Nah, juga salah satu kemampuan super langka yang kita spesifikkan di sini, teknik penyegelan dewa kematian. Nah, dalam cerita Naruto sendiri, teknik penyegelan dewa kematian Shinigami itu Shiki Fujin adalah sebuah teknik penyegelan yang digunakan oleh klan Uzumaki. Nah, konon kabarnya klan Uzumaki ini juga pernah mengikat kontrak dengan dewa dalam dimensi lain. Mungkin dewa yang dimaksud di sini adalah sang dewa kematian itu melalui teknik yang dikenal sebagai Shiki Fujin. Dewa kematian merupakan perwujudan dari teknik Shiki Fujin Shinigami, adalah kekuatan yang berwujud dewa yang mencangkuk nyawa pemanggilnya sekaligus korban dari targetnya. Dewa itu dikonfirmasi berasal dari dimensi lain dalam Boruto episode 164. Dan klan Uzumaki dan siapapun pula yang mempelajari Shiki Fujin mampu memanggil dewa itu untuk membuat sebuah kontrak dengan resiko luar biasa besar. Bahkan nih, teknik itu memiliki berbagai macam kegunaan secara signifikan. Teknik itu digunakan untuk menyegel biju, terutama ekor 9, ke dalam tubuh seseorang yang mana kita tahu saat itu adalah contohnya Naruto. Nah, kala itu penyegelan itu bertujuan untuk mengendalikan dan menahan kekuatan biju nih, agar tidak merusak dan mengancam dunia. Klan Uzumaki mempelajari dan menguasai teknik penyegelan itu karena keahlian mereka dalam seni jurus segel dan cakra mereka itu melimpah. Dimana dalam proses penyegelannya semua dimulai dalam pemanggilan dewa kematian Shinigami itu. Ketika Shinigami muncul, pengguna teknik itu akan menawarkan nyawanya sebagai tumbal untuk menyeimbangkan kekuatan biju yang akan disegel. Dan setelah proses itu, pengguna teknik itu akan mewariskan sebagian cakranya ke dalam biju dan menancapkannya dengan cakra dewa kematian Shinigami. Selanjutnya nih, cakra tersebut akan digunakan untuk menyegel biju ke dalam tubuh pengguna tekniknya itu. Namun sebagai konsekuensinya akan sangat berat bagi pengguna sendiri atau orang yang ditargetkan, nyawa pengguna itu akan terhubung dengan biju yang akan disegel pula. Dan jika biju itu dilepaskan dan melepaskan diri, nyawa pengguna itu akan terancam. Dan kita tahu nih, dalam kasus Naruto sendiri, karena ekor 9 itu telah disegel dalam tubuhnya sejak kecil, ia harus menjaga biju tersebut agar tetap terkendali dan tidak mengancam nyawanya dan juga nyawa orang-orang di desa. Dengan kata lain, teknik tidak sepenuhnya menahan biju selamanya. Jika pengguna teknik atau segel yang digunakan rusak untuk dilepaskan, biju dapat keluar dan berpindah ke tubuh orang lain.
Oleh karena itu penting bagi pengguna teknik dan mereka yang berurusan dengan biju untuk mempertahankan dan menjaga kekuatan penyegelan agar biju tetap terkendali. Teknik penyegelan Dewa Kematian Shinigami Uzumaki itu adalah salah satu teknik penyegelan yang paling kuat dalam dunia Naruto sendiri. Itu memungkinkan klan Uzumaki itu untuk mengendalikan kekuatan biju dan melindungi dunia dari ancaman mereka. Nah, Naruto Uzumaki sebagai anggota klan Uzumaki dan pemilik ekor 9 kala itu memainkan peranan penting dalam menggunakan dan menjaga teknik penyegelan ini. Yang menarik kala itu Shinigami banyak yang mengatakan itu mirip sekali dengan Kaguya Otsutsuki. Entah ini entah enggak nih, memang klan Uzumaki itu secara nggak langsung berhubungan melalui keturunan Kaguya sendiri, baik Hagoromo maupun Hamura. Dan kala itu Minato itu menjelaskan dengan sangat signifikan ketika ia menggunakan Shinigami dan ditargetkan kepada Kyuubi dan juga ditargetkan kepada putranya itu. Kabar kala itu juga menyebutkan jika entah seperti apa prosesnya, Hamura Otsutsuki juga terhubung dengannya sama dengan hubungannya bagi para klan Hyuga. Tetapi di sisi lain nih, ada yang bilang jika klan Uzumaki ini juga bersumber pula pada Hagoromo dan tidak hanya pada Hamura. Karena saat itu pun dikatakan pula bahwa Hagoromo Otsutsuki adalah pewaris kekuatan Rinnegan dan Cakra yang luar biasa. Klan Hagoromo Otsutsuki itu adalah pewaris kekuatan Rinnegan dan Cakra yang luar biasa. Klan Uzumaki juga mewarisi kekuatan Cakra yang kuat dari Hagoromo, yang memberikan mereka kemampuan luar biasa nih dalam penggunaan Cakra tersebut. Seni jurus penyegelan dan kekuatan penyembuhan adalah salah satu contoh hubungan antara klan Uzumaki dan klan Hagoromo Otsutsuki. Itu adalah sesuatu yang melalui jutsu penjaga segel ekor 9. Nah, Hagoromo itu mengembangkan teknik ini untuk menahan Cakra dari kekuatan ekor 9 dan klan Uzumaki menjadi ahli dalam teknik penyegelan tersebut. Mereka itu memiliki pemahaman yang mendalam nih tentang jutsu itu dan kemampuan untuk mengendalikan biju sendiri. Nah, sebagai pelengkap, Hagoromo Otsutsuki itu mengajarkan prinsip-prinsip penting nih kepada dunia ninja sendiri, seperti pentingnya cinta dan juga persatuan. Pengajaran-pengajarannya tentang pentingnya saling menghormati dan bekerja sama dalam mencapai kedamaian itu berlanjut melalui generasi klan Uzumaki lainnya. Nah, Naruto Uzumaki sebagai anggota klan Uzumaki yang paling terkenal kala itu adalah pewaris langsung dari warisan Hagoromo dan mewujudkan nilai-nilai tersebut. Nah, itulah yang dikenal sebagai konsep ninsu. Itu memang menarik teman-teman, karena di era sekarang itu sendiri, di masa Boruto yang membahas dan mengungkit tentang rahasia Otsutsuki, mereka para penyandang klan Uzumaki masih ada di era sekarang itu. Boruto, Himawari, Naruto sendiri, dan tentunya orang yang berada pada pihak Orochimaru, Uzumaki Karin. Mereka itu sangatlah spesial nih. Bahkan Orochimaru sendiri tak sungkan mengatakan bahwa potensi kekuatan terbesar Karin sebenarnya belumlah benar-benar keluar. Dan di perang Shinobi keempat, ketika Karin mengeluarkan rantai yang menghancurkan patung raksasa Gedomazo, semua orang itu langsung takjub nih. Begitupun Orochimaru. Dan kita tahu Gedomazo itu bersumber dengan Rinnegan, dan patung Gedomazo itu dihancurkan oleh seorang Uzumaki. Nah, ini bukankah menarik? Bahkan Orochimaru saja mengatakan seperti ini. Ini dia kekuatan yang sama yang pernah digunakan Uzumaki legendaris di zamannya Mito Uzumaki. Nah, kami pikir nih di masa time skip nanti para Uzumaki ini akan memainkan peran terbesarnya sendiri-sendiri. Sekaligus ada kemungkinan setelah Minato nanti rilis nih, bisa jadi nih kisah tentang Uzumaki itu akan dikuak kembali, karena faktanya Minato sendiri adalah salah satu pengguna teknik penyegelan Dewa Kematian Shikifujin Shinigami itu milik klan Uzumaki. Gimana menurut dari kalian? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai asumsi kontrak teknik kematian Shinigami itu dan hubungan Uzumaki dengan para Otsutsuki dari garis keturunan Hamura serta Hagoromo. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.